Oke, salam sukses. Selamat datang di Munir TV, sahabat semua. Beberapa bulan terakhir banyak juga komentar dan pertanyaan yang tidak sempat dijawab langsung. Dan kali ini kita akan menjawabnya dan membahasnya dalam video Q&A ini. Bertanya dan menjawab, dan ada banyak pertanyaan di kolom komentar di Munir TV maupun di The Third Munir TV dan juga The Second Munir TV. Kita akan jawab yang pertama. Oke sahabat, sambil melihat di PC saat ini, kita akan jawab pertanyaan pertama dari Bang Teguh. Bang, TLMR 6400 saya lemot parah, pakai live on, minta tolong buatin settingan lengkapnya. Oke, sahabat semua, untuk settingan MR6400 di menu wireless advance, terutama untuk RTS-nya atau request threshold settingan wireless-nya, dikecilkan angka, itu sudah ada pada video sebelumnya. Untuk providernya, jadi sesuaikan dengan APN provider. Banyak di Google search, sahabat bisa search sendiri untuk APN yang support dengan kartu SIM yang Anda pakai. Misalkan provider Telcel, silakan cek APN yang war atau yang terbaru. Demikian juga XL, Live On, silakan cek APN yang terbaru untuk lakukan pergantian APN yang terbaru yang support dan bisa meningkatkan performa. Oke, jadi yang pertama, sahabat bisa meningkatkan request untuk pengiriman paket data yang sesering mungkin dengan mengecilkan angka di RTS atau request threshold di menu wireless advance pada TLMR 6400. Kemudian yang kedua, setting APN-nya. Itu dua settingan penting yang perlu dilakukan. Dari Bang Idui, izin bertanya Mas, kenapa tidak menggunakan Orbit Max saja? Apakah spek Orbit Pro H1 sudah cukup untuk mengcover internet di Indonesia? Oke, semua device dan pilihan itu tergantung kebutuhan. Misalkan di dalam rumah hanya menggunakan untuk 2-3 orang, kenapa harus membeli kenapa harus membeli device yang mahal yang support banyak user, padahal kita hanya membutuhkan mungkin dalam keluarga 3-5 orang. Menggunakan Orbit Star 2 sudah cukup, paling naik lagi ke Orbit Pro H1 misalnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Jika sahabat yang mau pengguna dalam jumlah yang besar, dalam usaha hotspot wifi skala kecil menengah, maka bisa menggunakan device yang besar, khususnya usaha yang menggunakan sinyal 4G sebagai sumber internet. Jadi pemilihan device itu tergantung kebutuhan. Jika sudah memenuhi maka cukup. Apalagi untuk usaha yang kita pikirkan adalah profitnya, mengeluarkan dana bahkan cenderung untuk pemborosan. Oke, jadi pemilihan device dan provider tergantung kebutuhan. Kebutuhan usaha silakan pilih jumlah user yang besar, kebutuhan untuk keluarga sesuaikan dengan device, jumlah user dan juga budget yang dimiliki. Kemudian pertanyaan ketiga dari Bang Roy. Bang, kalau dari TP-Link yang hanya enable-nya 5 GHz, kemudian disambungkan lewat LAN ke perangkat 5 GHz, apakah bisa? Untuk jaringan dengan frekuensi 2,4 dan 5 GHz, jika kita perpanjang atau kita repeat dengan extender atau repeater, harus dengan 5 GHz. Akan tetapi jika kita menggunakan jalur LAN, maka ini tidak terlalu berfungsi karena kita bukan menggunakan wireless. Jadi 2,4 GHz dan 5 GHz ini adalah menu untuk wireless. Jadi jalur non-LAN atau jalur bukan kabel. Jika kita menggunakan jalur berkabel, menggunakan jalur LAN, atau bahkan menggunakan jalur fiber lewat jalur wired, maka sumber internet yang 2,4 kita bisa sambungkan dengan akses point yang 5 GHz juga bisa, kecuali lewat wireless itu tidak bisa. Di beberapa video sebelumnya sudah menjelaskan dan mereview Orbit Star 2 dengan Netis. Ini sumber internetnya dari 2,4 GHz di Orbit Star 2,
lewat LAN masuk ke Netis N2 misalnya, atau ke Totalink AC950RG, atau ke TP-Link Archer C54 yang support dual band 2,4 dan 5 GHz. 5 GHz nya dipancarkan kembali dan bisa digunakan. Itu lewat jalur LAN. Kenapa? Karena 2,4 dan frekuensi 5 GHz ini adalah wireless-nya, adalah jalur wireless-nya. Kita menangkap dengan jalur wireless yang tidak bisa, tapi kita salurkan dengan jalur wired, jalur LAN bisa. Oke, pertanyaan yang berikut dari Bang Julius. Password modemnya apa? Admin nggak bisa masuk. Ini khusus untuk password modem Orbit yang kita lakukan setting lewat browser, baik browser handphone maupun browser dari laptop. Oke sahabat semua, jika kita ingin menggunakan setting lewat browser handphone maupun laptop untuk device Orbit, maka kita harus reset device dulu. Reset ini apakah mengganggu aplikasi Orbit? Tidak mengganggu jika kita sudah login dan mengaktifasi. Kita tetap bisa membeli kuota dan melihat kuota lewat aplikasi Orbit. Hanya settingan kita menggunakan browser setelah kita reset. Jadi setelah kita reset, kita akan menggunakan passwordnya admin, huruf kecil semua. Oke? Itu yang paling penting. Banyak yang menanyakan jika tidak direset, maka kita harus menggunakan password administrator dari sistem di aplikasi Orbit. Oke, pertanyaan yang berikut dari Bang Yunan. Bagaimana cara rubah frekuensi? Karena Telkomsel di daerah saya 2100, untuk bisa menggunakan modem tersebut di jaringan 4G harus frekuensi 2300. Oke, mohon pencerahannya. Ini yang perlu diketahui, jika frekuensi di BTS hanya menyediakan frekuensi 2100, maka dengan alat apapun kita tidak bisa merubah kecuali dari BTS-nya sendiri yang menambah band frekuensi ke 2300, atau dari 2300 tambah band 8, band 8 atau frekuensi 900, atau di frekuensi 1800. Jadi band frekuensi yang tersedia pada BTS kita tidak bisa merubah. Biasanya BTS standar itu minimal 3 band frekuensi, band 1, band 3, dan band 8. Frekuensi 900, frekuensi 1800, dan frekuensi 2100. Kalaupun di desa kadang-kadang hanya berfungsi optimal 1. Kita tidak bisa merubah. Yang bisa kita lakukan adalah modem router yang support band frekuensi yang kita bisa lock, seperti modem router dari Orbit Star 2, Orbit Star H1, ataupun Orbit Pro H1 dan Orbit Max H1. Ini yang kita bisa lakukan lock band, atau kita bisa mengunci band frekuensi tertentu dengan syarat band tersebut harus tersedia di BTS. Kita tidak bisa mengada-ada band frekuensi di BTS. Oke, pertanyaan yang berikut, TP-Link MR100 atau Orbit Star 2. Jika sahabat berada pada area yang sulit sinyalnya timbul tenggelam atau satu bar hilang-hilang, yang paling peka dalam menerima sinyal 4G adalah produk dari Huawei B312, termasuk brand Orbitnya adalah Orbit Star 2. TP-Link MR100 juga cukup bagus, akan tetapi harus berada pada area dengan sinyal 4G yang bagus atau dekat dengan BTS. Itu pilihannya. Oke, kita ke pertanyaan yang berikut di Agan Numikal Zoom. Saya pakai WiFi dari IndiHome yang 30 Mbps. Tetangga yang menyambungnya pakai TP-Link MR3020. Saya tes kecepatan WiFi tetangga 30 Mbps juga. Pertanyaannya, bisa tidak tetangga saya kecepatan WiFi-nya hanya 10 Mbps? Oke sahabat, paling bagus sumber internet di IndiHome sebelum menyalurkan ke klien atau ke pengguna lain, pasanglah Mikrotik ataupun router
wireless yang ada pembatasan bandwidthnya, misalkan router wireless dari tenda. Jika efektif, gunakan mikrotik yang termurah RB9412ND, itu juga sudah cukup untuk 10 klien di awal-awal pelanggan. Itu untuk mengamankan, dan kita bisa lakukan settingan dengan leluasa. Kita juga bisa melakukan remote device pelanggan dari mikrotik kita. Oke, itu untuk pengaturan atau manajemen bandwidth pada pelanggan atau pada klien kita. Oke, di pertanyaan berikut Master Benz, kalau POS splitter yang merubah 948 volt ke 9 volt ada nggak? Soalnya router DC powernya 9 volt. Kalau dipaksa 12 volt takutnya bisa jebol ya. Sebaiknya disesuaikan. Oke, kalau splitternya saja itu banyak yang support. Ada yang mencantumkan 12 sampai 24. Akan tetapi yang penting adalah adaptor PoE-nya. Jadi adaptor PoE juga sudah dijual banyak, mulai dari 9 volt, 12 volt, 24 volt, 48 volt. Demikian juga splitternya. POS splitter juga sudah banyak yang menjual untuk 9 volt sampai 12 volt, atau khusus untuk 9 volt atau 9 sampai 24 volt, itu sudah ada. Jadi beli langsung dengan daya yang sudah dibutuhkan oleh device. Pertanyaan berikut dari Bang Kaisar, ada rekomendasi router 4G tapi yang dual band selain dari tenda 4G 07 yang kisaran harga sama dengan tenda 4G 07. Mungkin sedikit di atasnya adalah Soyalink B535 Orbit Pro H1 dual band, dan performanya juga sudah lumayan bagus, sensitif juga dalam penerimaan sinyal 4G. Pertanyaan berikut dari Bang AJBLF, Mas, saya punya B310S, udah mod juga, bisa band 1, 3, dan 40, tapi saya lock di band 1, sinyal hilang. Jika routernya normal, ketika kita lock di band 1 misalnya dan sinyalnya hilang, artinya band tersebut tidak tersedia pada BTS lokasi. Itu kemungkinan besar, selain dari routernya yang sudah ada gangguan hardware. Oke, semoga menjawab. Kemudian pertanyaan berikut dari Bang Mohtoib, saya pakai Orbit Pro HKM 281 tapi pakai antena eksternal dan tidak pakai antena sama, jaringan tetap lemot, padahal BTS dekat sekitar 500 meter, tapi bar full. Makanya saya bingung, ini tolong bantu solusi dan sarannya. Nah, Orbit Pro, produk dari HKM 281 dan produk HKM lainnya sudah pernah di speak up, karena kita juga pernah memiliki belasan Orbit Pro ini dan sebagian besar tidak work. Terutama penggunaan antena eksternal tidak connected dan banyak bermasalah, bahkan tidak support dan tidak berefek. Ini masalah yang banyak dikeluhkan karena banyaknya bug atau gangguan dalam sistem di Orbit Pro, produk dari HKM 281 ini. Demikian juga ada produk Orbit Starlight HKM juga yang banyak dikeluhkan. HKM yang terbaru belum terlalu banyak informasi untuk keluhan ini. Oke, semoga pilihan berikutnya menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya dari Dian New Life, Mas, dibuat tutorial setting awal LHG di Winbox. Ini sudah ada settingan untuk tutorial lengkap dari awal yang secara sederhana dari mikrotik LHG LTE, router port mikrotik yang support LTE outdoor. Oke, dari Bang Anjeli, selamat siang Pak Munir, saya suka nonton videonya tahun lalu, beli TP-Link MR6400 gara-gara nonton video Bapak. Bagus banget, tetapi sekarang pengen upgrade lagi. Mohon infonya yang lebih bagus dari MR6400 tapi terjangkau, harga sekitar 1 sampai 1,5. Mungkin tetap di Orbit Pro H1 Soyalink B535. Selain dari dual band, sensitif dalam penerimaan sinyal 4G,
sudah support carrier agregasi dibandingkan dengan TP-Link yang MR6400 belum support CA, dan beberapa kelebihan-kelebihan pada B535 atau Orbit Pro H1 ini. Jadi alternatif dengan budget 1,5 jutaan itu bisa memilih Orbit Pro H1. Oke, semoga membantu. Dan kita lihat pertanyaan berikut dari Mas Adi. Bang, kalau satu antena Lintratek dipakai dua modem MR6400 bisa? Jawabannya bisa, walaupun performanya nanti sedikit menurun. Kita juga pernah menguji satu antena dengan menggunakan dua router 4G, Orbit Pro H1 dan Orbit Star 2. Kita juga pernah menggunakan ProLink dan juga Tenda, dan semuanya berfungsi atau efek, walaupun sedikit saja penurunan. Oke sahabat semua, itulah beberapa pertanyaan yang tertunda untuk dijawab, dan kali ini kita berkesempatan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada sahabat yang sempat tertunda untuk diberi jawaban, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat yang lain yang ingin menanyakan dengan pertanyaan yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.